Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu 'anil makan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia, penghargaan dan perlindungan harkat dan martabat adalah nilai yang wajib dirasakan oleh setiap insan masyarakat di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun hadirin, nyatanya harapan berbanding terbalik dengan realita ketika tidak ada jaminan bahwa masyarakat Indonesia dapat memanusiakan manusia. United Nations International Children's Emergency Fund atau yang biasa disebut dengan UNICEF menyatakan bahwa saat ini perundungan atau bully menjadi isu global yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Menurut data dari PISA, Program for International Student Assessment, saat ini Indonesia tercatat menduduki ranking 5 sebagai negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia, dengan kasus kekerasan anak mencapai 14.446 kasus pada tahun 2021 dan 16.106 kasus pada tahun 2023, dan masih terus meningkat pada tahun 2023 sampai 2024. Bukan hanya sekedar angka, jika kita berkaca pada realita, dapat kita saksikan pada setiap media massa bahwa perundungan atau bully terjadi di mana-mana. Di kota Cimahi tahun 2023 terdapat anak sekolah SMK yang dikeroyok dan dianiaya. Di kota Gresik akhir tahun 2023 terdapat anak sekolah dasar yang disiksa dan dianiaya, bahkan sampai menyebabkan buta. Perundungan atau bully sudah bukan hanya menjadi persoalan yang biasa, tetapi sudah dapat merusak fisik dan mental, bahkan sampai dapat merusak jiwa dan meregang nyawa. Jika hal ini terus dibiarkan terjadi pada generasi remaja, bukan hal yang mustahil bahwa perundungan atau bully dapat merusak masa depan bangsa. Cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sirna di depan mata, yang justru telah menciptakan generasi-generasi yang egois dan apatis, generasi yang bodoh dan tertinggal, serta generasi yang rasis dan radikal, yang harapannya dapat membangun bangsa, tetapi telah membuat bobrok dan menghancurkan negara. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, bagaimanakah cara menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, peranan keluarga dalam mengeliminasi perundungan di kalangan remaja dengan landasan Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu
عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olokkan lebih baik dari kaum yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Barang siapa tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Tafsir Jalalain jilid 2 halaman 516 menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini terjadi di kota Madinah. Kemudian dari penjelasan Jubair ibnu Ad-Dahak yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Ahmad juga menjelaskan ayat ini berkenaan dengan Bani Salamah yang ketika itu berada di kota Madinah. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya setiap orang di antara kami memiliki 2 atau 3 nama panggilan. Lalu pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memanggil salah seorang dari mereka dengan nama sebutannya. Kemudian sontak ada yang berkata, "Ya Rasulullah, innahu yakrahul isma alladhi tusammihi bih." Wahai Rasulullah, sesungguhnya nama yang kau pakai untuk memanggilnya itu tidak disukainya. Pada ayat ini dijelaskan dengan tegas ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur. Pada kata yaskhur
yang berasal dari kata sakhara, sebagaimana penjelasan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan memiliki makna menghina atau merendahkan, yang apabila kita cermati dengan teliti, ayat ini menegaskan bahwa setiap orang-orang yang beriman janganlah menghina, merendahkan atau memperolok-olokkan suatu kaum. Di sisi lain, memandang dengan memanggil panggilan-panggilan yang buruk di antara orang lain adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana lafaz bi'salismul fusuq ba'dal iman, ay an aswa'a ma fi alqabi wal alqab huwa a'tau alqaba bi alqaba sayyi'ah. Maksudnya, seburuk-buruk nama panggilan adalah nama panggilan yang berasal dari gelar-gelar yang buruk. Hal ini dimaksudkan karena pada zaman dahulu orang-orang jahiliyah sering bertengkar karena mempersoalkan nama panggilan yang buruk di antara mereka. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik substansi dari perbuatan menghina, mencela atau merendahkan orang lain, di mana menyinggung atau perasaan orang lain adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran. Sebagaimana adalah pas selanjutnya dijelaskan, sesungguhnya boleh jadi belum tentu orang-orang yang diperolok-olokkan itu lebih buruk dari orang-orang yang memperolok-olokkan. Selain dapat menghina atau menyinggung perasaan orang lain, merendahkan orang lain juga dapat memecah persatuan dan menyebabkan perseteruan dan perpecahan, yang mana hal tersebut jelas dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufra. Artinya, mencela atau menyakiti seorang muslim adalah sebuah kefasikan dan memerangi mereka adalah sebuah kekafiran. Hadirin, perilaku perundungan kian marak terjadi di penjuru negeri yang kian hari demi hari membuat kualitas manusia semakin terdegradasi. Menurut penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Ariesto menyebutkan bahwa penyebab faktor pertama terjadinya perundungan atau bully adalah pelaku perundungan yang berasal dari keluarga yang bermasalah, yang mana seorang anak atau remaja menyaksikan konflik-konflik dan kekerasan di dalam keluarganya, kemudian menyerukannya pada teman-teman sebayanya. Jika tidak ada konsekuensi tegas dari perilaku coba-coba tersebut, maka ia akan terus bertindak semena-mena. Bukan sebuah fiksi atau ilusi. Oknum-oknum yang menyakiti atau menghina orang lain tersebut bisa jadi karena merasa hebat sebab anak yang paling kuat, merasa hebat sebab anak seorang pejabat, merasa hebat sebab anak konglomerat. Hal-hal tersebut akan terus terjadi tanpa henti jika faktor penyebab terjadinya perundungan atau bullying, yakni keluarga, tidak memperhatikan tumbuh kembang seorang anak hanya dengan konflik dan kekerasan di dalamnya, tanpa berlandaskan pada pendidikan dan agama. Pendidikan karakter seorang anak bangsa sangat dipengaruhi oleh pendidikan keluarganya, terkhusus orang tua, sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah waquduhan nas wal hijarah
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق Allahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, serta tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia, Syekh Mustafa Al-Marawi di dalam kitab tafsirnya Al-Marawi jilid 10 halaman 198 menjelaskan, kalimatku anfusikum wa ahlikum naro, buatlah sesuatu agar menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan tercela, serta dengan memperkokoh keimanan agar tidak terbujuk rayuan setan, dan dengan senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, di dalam kitab Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab jilid 14 halaman 327 menjelaskan, dakwah dan pendidikan berasal dari rumah. Walaupun secara redaksional tertuju pada ayat, namun pada hakikatnya dakwah dan pendidikan adalah tanggung jawab seorang orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu, orang tua berperan penting dalam pengembangan karakter anak bangsa agar berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Hadirin, betapa pentingnya pendidikan bagi pengembangan karakter anak bangsa, sehingga Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mengembangkan proses education of youth yang bergelar pada 3 poin utama, yakni cinta, raga, dan gagah, yang maksudnya adalah bahwa pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengasah intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas. Oleh karena itu, melalui pendidikan dan orang tua, mari bersama kita hentikan perundungan di kalangan remaja. Sebagaimana syair yang berkata, perundungan malah terjadi di penjuru negeri, merusak raga, merusak jiwa, akal dan juga mental. Lalu hadirin, apakah hal tersebut dapat terus dibiarkan terjadi? Tentu tidak. Oleh karena itu, mari ayo semua kita bersama stop perundungan remaja. Ayo semua kita bersama melindungi generasi bangsa. Sebagai kesimpulan, perundungan atau bully tidak lain atau tidak bukan hanya akan membuat masyarakat Indonesia semakin susah, resah dan gelisah. Oleh karena itu, mari dari sekarang kita satukan suara untuk stop violence, say no to bully. Beriyagu otome yang menisu onane. Stop kekerasan dan tidak pada bully. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Buah durian di tepi laman di samping buah delima. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.